Perkenalkan, nama saya Rebecca Wright dengan NIM 11S25011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus 3.1 pada mata kuliah MOTSIM di week kedua. Jadi di sini studi kasus 3.1 ini eh, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan sesuai dengan data kuesioner yang telah diberikan juga. Di sini saya akan menunjukkan part yang sudah saya buat. Ini adalah code yang sudah saya buat dengan nama code-nya itu adalah answer PY. Nah, jadi eh, code ini tuh code ini tuh menggunakan pustaka Pandas, di mana nanti code ini akan menjalankan perintah import Pandas SPD untuk memuat pustaka Pandas ke dalam proyek Python yang digunakan untuk memproses data dalam bentuk tabel. Kemudian nanti code ini akan membaca file Excel yang sudah disediakan. Jadi di sini data Excel yang disediakan itu adalah data underscore questionnaire. Jadi nanti uh, file ini akan dibaca yang berisikan kumpulan data kuesioner di mana kolom pertama itu biasanya memuat identitas partisipannya. Kemudian, jika terdapat kolom bernama partisipan, akan digunakan kode DEF drop berikut ini untuk menghapusnya sehingga yang tersisa nanti hanya kolom jawaban. Selanjutnya, kita ke mengekstrak kolom pertanyaan. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa nanti code ini tuh akan menghapus kolom partisipan. Jadi, jika kolom partisipan ditemukan dalam data, kode akan menghapusnya agar hanya tersisa kolom yang berisikan pertanyaan. Yang angka ini tuh memastikan data hanya fokus pada jawaban responden saja. Kemudian nanti code ini juga akan membersihkan spasi. Jadi setiap jawaban dalam kolom diproses untuk menghilangkan spasi di awal atau di akhir teks. Hal ini tuh dilakukan untuk memastikan konsistensi data sebelum analisis lebih lanjut dilakukan. Selanjutnya, nanti akan ada mapping atau mapping skala atau pemetaan skala jawaban ke nilai numerik. Jadi nanti uh, respon-respon yang didapatkan di dalam data kuesioner itu ada SS, S, CS, CTS, TS, dan juga STS. Jadi nanti ini akan dimetakan atau dikonversikan ke nilai numerik yang masing-masing itu menjadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi dari SS yang sama dengan 6, kemudian sampai nanti ke STS yang dengan 1. Nah, pemetaan ini tuh untuk memudahkan analisis kuantitatif terhadap data kuesioner, khususnya dalam menghitung skor rata-rata atau mendeteksi pola preferensi respondennya. Selanjutnya nanti code ini tuh akan menggunakan fungsi perhitungan persentase, di mana fungsi perhitungan persentase ini itu untuk menghitung persentase dengan hasil yang dibulatkan hingga dua angka desimal. Jadi fungsi ini juga melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan pembagian oleh nol yang dapat menyebabkan error sehingga memastikan stabilitas code-nya. Jadi fungsi persentase yang digunakan eh, adalah berikut ini, akan saya tampilkan dalam code-nya. Fungsi persentase yang dimaksudkan itu adalah berikut ini. Ini. Jadi itu adalah fungsi persentase yang dimaksudkan. Lanjut. Jadi fungsi itu menggunakan parameter berikut sehingga hubungan keduanya dapat dihitung dengan rumus jumlah per total dikalikan dengan 100. Fungsi ini itu digunakan dalam berbagai analisis data seperti menghitung distribusi jawaban dari kuesioner, kemudian nanti ada presentasi kategori tertentu, atau bisa juga untuk perbandingan antara jawaban positif, netral, dan juga negatif. Lanjut, kita ke analisis respondennya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada bernama Q1 sampai Q13. Jadi Q1 sampai Q12 dari Q1 sampai Q2 itu menganalisis respon atau menganalisis data mayoritas ataupun minoritas.
Jadi nanti data-data di Q1 dan Q2 itu digunakan untuk menganalisis seberapa banyak minoritas sesuai dengan data yang dimiliki dan berapa mayoritasnya. Untuk Q1 dan Q2 dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi jawaban yang memiliki jumlah terbanyak atau paling sedikit dalam data. Selanjutnya untuk Q3 sampai Q6 ini mengidentifikasi jumlah jawaban tertinggi untuk kondisi tertentu. Jadi nanti dari Q3 sampai Q6 ini menentukan pertanyaan yang memiliki banyak jawaban spesifik sangat penting dalam pengambilan data dan juga analisis survei. Akan saya tampilkan code-nya. Yang dimaksudkan di sini itu adalah berikut ini. Jadi kalau di Q3 yang diminta itu adalah SS terbanyak atau sangat setuju terbanyak. Terus yang di Q4 itu setuju terbanyak sesuai dengan data. Di Q5 cukup setuju yang terbanyak. Terus yang di Q6 itu ada CTS terbanyak atau cukup tidak setuju terbanyak. Lanjut ke bagian Q7 dan juga Q8. Jadi di Q7 dan Q8 ini sama juga seperti di Q3 dan Q6. Dia itu meminta TS terbanyak berikut ini. Kode 7, Q7 dan Q8 kebetulan pertanyaannya yang ditanyakan itu sama, yaitu tidak setuju terbanyak. Selanjutnya masuk ke Q9. Jadi Q9 ini tuh untuk menentukan jika pertanyaan memiliki kategori STS di antara responden sebagai fokus utama pada Q9. Jadi uh, Q9 ini tuh untuk membantu memahami distribusi opini negatif secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya untuk perhitungan skor rata-rata keseluruhan di Q10, ini tuh menggunakan peta skala jawaban ke numerik untuk menghitung rata-rata skor respon di seluruh kuesioner. Jadi Q10 ini tuh gunanya untuk menghitung rata-rata skor respons di seluruh kuesionernya. Kemudian selanjutnya untuk yang pertanyaan Q11 dan Q12 itu mengidentifikasi skor rata-rata tertinggi dan juga terendah per pertanyaan. Kemudian nanti akan dilakukan perbandingan skor rata-rata setiap pertanyaan untuk menentukan skor tertinggi, yaitu yang di Q12 dan terendah di Q12. Selanjutnya di Q13 atau yang terakhir ini untuk mengkategorikan jawaban. Ada tiga kategori, yaitu positif, netral, ataupun negatif. Jawaban-jawaban tadi ada SS, S, CS, CTS, TS, dan juga STS itu nanti akan dikategorikan menjadi tiga pilihan itu. Ada positif, netral, dan juga negatif. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pembuatan deploy. Nah, tahap-tahapan untuk membuat deploy-nya di sini tuh pertama yang dilakukan itu adalah membuat code yang menyatakan ke 5 chart berikut ini. Jadi, yang perlu kita buat itu adalah code untuk menyatakan atau memperlihatkan bar chart, pie chart, stack bar, bar chart, dan juga bar chart untuk melihat level skor pertanyaan, dan juga bar chart untuk memperlihatkan distribusi kategori jawaban positif, netral, dan negatif dari data kuesioner yang sudah kita punya. Jadi di sini uh, setelah code-nya sudah didapatkan, maka akan dibuat ke dalam Jupyter Notebook. Di sini Jupyter Notebook yang saya buat adalah berikut ini. Di sini saya sudah membuat Jupyter Notebook untuk chart-chart yang tadi. Pertama, eh, kita nyatakan dulu pandas dan juga matplotlibnya dan juga mapping skalanya ke bentuk numerik. Selanjutnya, ini adalah code untuk menyatakan bar chart yang pertama, ada distribusi jawaban keseluruhan dengan frekuensinya dan juga skor jawaban. Kemudian selanjutnya untuk pie chart, yaitu proporsi jawaban keseluruhan, ada 6 bagian. Kemudian selanjutnya bentuk bar chart, yaitu distribusi jawaban pertanyaan dengan adanya frekuensi dan juga pertanyaan berikut ini.
Dan selanjutnya itu juga bentuk bar chart, yaitu untuk menyatakan rata-rata skor per pertanyaan. Dan ini ada yang terakhir, distribusi kategori jawaban berdasarkan positif, netral, atau negatifnya sesuai dengan data yang kita punya. Nah, setelah dibuat ke Jupyter Notebook, maka kita beralih ke VS Code. Di sini kita membuat VS Code dengan beralih ke VS Code, kita membuat code yang tadi ke dalam file yang bernama app.py. Jadi di sini itu kita import dia supaya bisa dikonversi ke Streamlit, Pandas, dan juga Plotly. Di berikut ini code-nya yang tadi untuk menyatakan bar chart dan juga pie chart-nya. Setelah itu yang kita lakukan, saya coba buatkan ke Streamlit. Nah, ini saya coba buka di Streamlit-nya. Karena sudah saya nyatakan tadi dalam bentuk Streamlit, jadi eh, ini adalah bentuk dashboard questionnaire, analisis kuesionernya. Ini preview datanya, kemudian ini distribusi jawaban keseluruhan. Ini distribusi jawaban keseluruhan, kemudian ini proporsi jawaban keseluruhan, pie chart-nya, kemudian distribusi jawaban pertanyaan atau stack bar-nya, kemudian ini rata-rata skor per pertanyaan, dan ini distribusi kategori jawaban. Nah, jadi eh, ini tuh bentuk Streamlit-nya, belum dimasukkan ke deploy, belum di-deploy. Jadi karena saya sudah mendeploy, maka sini saya langsung buka aja, yaitu Delcom. Sini Delcom, kemudian website. Ini adalah yang sudah saya buat. Nah, ini adalah uh, Streamlit yang sudah saya buat tadi dan sudah saya deploy. Ini langsung menunjukkan preview data-data dari kuesionernya. Kemudian selanjutnya ini distribusi jawaban keseluruhannya untuk bar chart yang pertama. Terus ini proporsi jawaban keseluruhan untuk yang pie chart. Kemudian ini distribusi jawaban per pertanyaan atau stack bar. Kemudian ini rata-rata skor per pertanyaannya. Terus selanjutnya eh, ini distribusi kategori jawaban berdasarkan positif, netral, dan juga negatif. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai praktikum di week kedua. Terima kasih.